Nenek Cileng sebagai pedagang bongko. Dipublikasikan oleh bisnis lokal. Maksud dari Cileng di sini adalah nama dari sang nenek yang saya kunjungi ke rumahnya dan saya pun sekalian meminta izin kepada Nenek Cileng akan saya tulis kehidupan nenek sebagai artikel di blog saya. Syukurlah ternyata Nenek Cileng bersedia untuk saya tulis di artikel ini. Mungkin sebagian sobat pembaca bertanya apa itu bongko? Yang dimaksud dengan bongko adalah suatu makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun pisang dengan cara digulung dan daun pisang yang digunakan pun jangan asal daun. Karena tidak semua daun pisang bisa untuk dijadikan proses pembuatan lontong. Daun pisang yang digunakan untuk pembuatan lontong haruslah dari daun pisang batu yaitu pisang yang ada bijinya di dalam pisangnya tersebut. Bisa juga menggunakan daun pisang saba. Karena daun dari kedua pisang tersebut sangatlah kuat untuk pembungkus atau untuk proses pembuatan bongko, lontong. Jika menggunakan daun pisang selain pisang biji, pisang batu, dan pisang saba contohnya. Jika menggunakan daun pisang muli atau daun pisang selain kedua pisang yang telah disebutkan di atas tidak akan bisa untuk dijadikan pembungkus untuk bongko, lontong. Biasanya bongko disajikan pada pagi hari untuk sarapan dengan ditambahkan sayur lodeh atau mumbu lengko serta ditambah kerupuk, mie putih, tukul dan juga kacang. Akan tetapi pembahasan kali ini bukan tentang masakan ataupun makanan. Tetapi pembahasan kali ini tentang Nenek Cileng yaitu tentang kesabaran Nenek Cileng sebagai pedagang bongko. Nenek Cileng selalu bersyukurlah dengan segala yang diupayakan dengan sisa-sisa tenaga yang kian hari semakin melemah dikarenakan faktor usia yang terus berjalan dengan bergulirnya waktu. Apapun pekerjaannya Nenek Cileng selalu bersikap apresiatif. Inilah cara Nenek Cileng setiap hari mencari uang dengan menjual bongko, lontong, di pagi hari sebagai makanan untuk sarapan. Terkadang uang yang diperoleh untuk beberapa waktu ini bahkan lebih sedikit uang yang diperoleh oleh Nenek Cileng. Selanjutnya, saat ini sedang terjadi pandemi coronavirus. Crown. Memang, janganlah merengek terus-menerus karena jika kita sering mengomel maka akan memperburuk keadaan. Sedangkan Nenek Cileng sebagai pedagang sejak dulu tidak mendapatkan dana bantuan modal yang sudah ditetapkan dari pemerintah yang besarnya Rp. 2.400.000. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk menyambut para pengguna komposisi saya yang tidak berguna. Teman-teman yang terkasih, apa kabar? Titik, 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 titik. Idealnya respon yang tepat adalah sesuai yang saya perkirakan. Tepatnya informasinya. Kalian semua sehat-sehat saja. Untuk teman yang hidup dalam ekonomi yang lebih baik dari yang diantisipasi. Begitu pula. Andal menunjukkan batasan. Sahabat, yang kondisi perekonomiannya tidak begitu ideal. Lakukan apapun agar tidak terlalu terbayang untuk waktu yang terbuang dalam beban hidup. Lanjutkan saja dengan hidup Anda sebagaimana mestinya. Hidup saat ini adalah kenyataan. Lanjut ke cerita Nenek Cileng sebagai pedagang bongko. Walaupun Nenek Cileng tidak mendapatkan bantuan modal yang besarnya Rp. 2.400.000. Tetapi Nenek Cileng yang selalu menyerahkan kepercayaan dan melengkapi keyakinannya kepada Allah. Nenek Cileng berkata insya Allah hasil dari menciptakan keyakinan kepada Allah adalah bahwa mudah bagi Nenek Cileng untuk menyerahkan setiap masalah kepadanya. Untuk menaruh kepercayaannya dan menggenggam penegasannya. Sebenarnya Nenek Cileng sangat berharap untuk mendapatkan dana bantuan modal yang khusus diberikan kepada para pedagang. Akan tetapi Nenek Cileng tidak mau banyak protes karena khawatir akan adanya keributan, rusuh. Maka dari itu Nenek Cileng saat ini hanya bisa pasrah walaupun penghasilan dari jualan bongko hanya berjualan di pagi hari saja karena bongko, lontong, umumnya orang kampung hanya untuk sarapan di waktu pagi saja. Saya mengenal Nenek Cileng sudah cukup lama. Nenek Cileng dan suaminya yaitu kakek Waslam sangatlah baik. Jika aku berkunjung ke rumahnya walaupun aku tidak membawa buah tangan, tidak membawa apa-apa. Nenek Cileng beserta kakek Waslam selalu baik kepadaku dengan memberikan aku kopi dan makanan layaknya tamu. Aku terkadang merasa malu pada diriku sendiri karena aku hanya datang berkunjung tidak membawa apa-apa untuk Nenek Cileng dan kakek Waslam.
Istilah perjuangan hidup tidak mengenal akan batas usia. Kakek Waslam dan Nenek Cileng masih tetap semangat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun tidak mendapatkan dana bantuan modal untuk berdagang yang besarnya Rp. 2.400.000. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek Waslam biasa mencari ikan atau belut di pesawahan untuk dijadikan lauk pauk ketika makan. Jika sedang beruntung kakek Waslam mendapatkan banyak ikan, terkadang belut yang nantinya bisa dijual kepada tetangganya. Itu pun kadang-kadang. Kakek Waslam dengan tenaga semakin melemah karena faktor usianya, masih harus mencari kayu di kebun untuk bahan bakar pawon yang dijadikan alat untuk memasak bongko, lontong. Sedangkan menurut Nenek Cileng untuk memasak bongko, lontong, harus membutuhkan waktu 4 jam, jadi harus membutuhkan banyak kayu bakar. Jadi tinggal bayangkan saja berapa banyak kayu bakar yang harus diperlukan untuk memasak lontong, bongko, selama 4 jam. Kakek Waslam walaupun sudah tua masih mampu mengendarai sepeda motor, walaupun motor bodol masih kuat untuk mengangkut kayu bakarnya dari hasil memungut dari kebun, bahkan terkadang kayu bakarnya harus dibeli kalau si pemilik kebun tidak bersedia jika kayu renceknya dipungut secara gratis. Sedangkan Nenek Cileng di rumah yang bangunan rumahnya sudah sangat tua yang hanya beralaskan tanah, Nenek Cileng mempersiapkan proses pembuatan bongko yang nantinya dimasak pada sore hari dari jam 6 petang sampai jam 10 malam untuk dijual di pagi harinya. Untuk mempersiapkan dagangannya, Nenek Cileng jam 2 malam sudah bangun karena harus memasak sayur lodeh dan bumbu bongko untuk dipersiapkan pada dagangannya supaya masih hangat saat pembeli mulai datang sekitar jam 6 pagi. Mendengar pernyataan dari Nenek Cileng yang setiap harinya bekerja keras dan selalu bangun jam 2 malam, saya merasa malu kepada diriku sendiri yang bangun tidurnya selalu siang. Dengan adanya artikel ini, sebenarnya dengan penuh harapan kakek Waslam mendapatkan bantuan berupa gerobak dorong untuk jualan. Karena saat ini yang berjualan hanyalah Nenek Cileng dengan menggunakan meja pada depan rumah, itu pun cuma di pagi hari saja. Kakek Waslam memiliki rencana jika mendapatkan bantuan gerobak dorong bisa untuk berjualan keliling sepanjang hari. Jadi dengan cara seperti itu bisa untuk menambah penghasilan yang sekarang masih jualan pada meja pada waktu pagi saja karena tidak memiliki gerobak dorong untuk jual keliling. Kiranya sekian oret-oresan dari saya. Jika bersedia tinggalkan jejak dan jika tidak berkenan abaikan saja.